Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat bergabung di channel Nes Media. Pada video ini akan memaparkan cara mudah menentukan diagnosis keperawatan berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) yang telah dikeluarkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Adapun pokok bahasannya adalah definisi dan tujuan diagnosis keperawatan, SDKI dan klasifikasinya, jenis-jenis diagnosis keperawatan, komponen diagnosis keperawatan, serta proses penegakan diagnosis keperawatan. Definisi diagnosis keperawatan adalah merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Ini artinya bahwa respon klien adalah reaksi terhadap masalah kesehatan dan proses kehidupan yang dialami. Masalah kesehatan mengacu kepada respon klien terhadap kondisi sehat sakit. Proses kehidupan mengacu kepada respon terhadap kondisi selama rentang kehidupan, mulai dari fase pembuahan sampai dengan menjelang ajal dan meninggal dunia. Respon tersebut bisa aktual karena masalah kesehatan sedang terjadi, atau potensial, di mana mengalami resiko terjadi masalah kesehatan, serta kemungkinan untuk ditingkatkan kembali status kesehatannya. Sedangkan tujuan dari diagnosis keperawatan adalah untuk mengidentifikasi respon klien, individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan penjelasan umum tentang SDKI. Kita ketahui bahwa SDKI ini sudah diterbitkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia sejak tahun 2016. SDKI ini dijadikan tolok ukur penegakan diagnosis keperawatan. Ini artinya bahwa standar yang sudah disusun ini dapat menjadi acuan bagi perawat dalam menegakkan diagnosis keperawatan, meningkatkan otonomi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan, memudahkan komunikasi intraprofesional dan interprofesional dengan penggunaan istilah yang seragam dan terstandarisasi, sehingga dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien. Berikutnya, bahwa SDKI ini akan menjadikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Hal ini karena SDKI ini sudah melewati pembahasan para pakar dan praktisi keperawatan sesuai bidang ilmunya, sudah didasarkan pada riset dan sudah sesuai dengan kondisi klien di Indonesia, sehingga sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pembuatan diagnosis keperawatan. Klasifikasi diagnosis keperawatan di SDKI ini juga sudah disesuaikan dengan ICNV, International Classification for Nursing Practice, juga sudah diharmonisasikan dengan terminologi keperawatan dari berbagai negara. Adapun jumlahnya yang sudah disusun adalah sebanyak 149 diagnosis keperawatan. Proses penegakan diagnosis melalui 3 proses. Yang pertama adalah analisa data, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah
rumusan diagnosis keperawatan. Kita akan bahas satu persatu setiap proses penegakan diagnosis keperawatan ini. Proses yang pertama dari proses penegakan diagnosis keperawatan adalah analisa data. Dalam melakukan analisa data, terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama adalah membandingkan dan yang kedua adalah mengelompokkan data sesuai dengan kategorinya. Kita akan bahas satu persatu dari dua tahapan ini. Tahapan pertama dari proses analisis data adalah membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah data hasil pengkajian dengan data nilai normal. Kemudian juga mengidentifikasi tanda atau gejala yang bermakna. Jadi dua kegiatan ini pada tahap yang pertama, mencari data hasil pengkajian, kemudian dibandingkan dengan nilai normal. Kemudian kedua adalah mengumpulkan, mengidentifikasi tanda dan gejala yang bermakna. Kita contohkan misalkan, hasil pengkajian menunjukkan tekanan darah adalah 185 per 120 mm air raksa. Sedangkan kalau kita bandingkan, tekanan darah yang normal adalah 120 per 80 mm air raksa. Ini kegiatan membandingkan. Artinya, apabila ada perbedaan atau tidak normal, tidak sesuai dengan nilai normal, maka data tersebut bisa kita pisahkan untuk nanti masuk ke tahap yang kedua. Contoh yang kedua adalah misalkan klien mengeluh merasa badannya lemah. Sementara seharusnya klien itu merasa nyaman. Ini salah satu contoh misalkan bagaimana kita mengidentifikasi tanda atau gejala yang bermakna. Ini adalah dua contoh bagaimana kita membandingkan data hasil pengkajian dengan data yang normal atau yang bermakna. Tahap yang kedua adalah mengelompokkan data sesuai dengan kategori termasuk dengan subkategorinya. Tahap ini dilakukan agar kita memudahkan untuk mencari daftar masalah keperawatan yang nanti akan diambil. Sebelumnya, tahapan membandingkan, maka data yang tidak normal dan data yang bermakna itu sudah dikumpulkan, maka selanjutnya adalah data yang tidak normal dan yang bermakna itu dikelompokkan sesuai dengan kategori dan subkategorinya. Kelompoknya bagaimana adalah seperti ini. Yang pertama adalah kategori fisiologis, subkategorinya adalah respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi, dan seksualitas. Kategori yang kedua adalah psikologis, dengan subkategorinya nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Kategori yang ketiga adalah perilaku, dengan subkategorinya kebersihan, penyuluhan, dan pembelajaran. Kategori yang keempat adalah relasional, dengan subkategorinya adalah interaksi sosial. Kategori yang kelima
adalah lingkungan dengan subkategorinya keamanan dan proteksi. Proses penegakan diagnosis yang kedua adalah identifikasi masalah. Pada proses identifikasi masalah ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok data tadi apakah termasuk masalah yang aktual, resiko, atau promosi kesehatan. Dikatakan masalah aktual adalah apabila respon klien yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Artinya, masalah kesehatan sedang terjadi. Kemudian dikatakan aktual juga apabila tanda atau gejala mayor dan minor dapat ditemukan dan divalidasi pada klien. Tanda dan gejala mayor ini adalah yang utama sesuai dengan kasusnya. Sementara tanda dan gejala minor adalah penunjang untuk memperkuat data dan gejala mayor. Artinya di sini bahwa tanda dan gejala mayor itu ditemukan. Artinya datanya itu jelas didapatkan pada saat pengkajian dan bisa divalidasi pada klien. Artinya bisa dikonfirmasi kebenarannya pada klien. Dikatakan sebagai risiko apabila respon klien yang dapat menyebabkan klien berisiko mengalami masalah kesehatan. Artinya bahwa klien belum mengalami masalah kesehatan. Tetapi apabila tidak diberikan perawatan, maka klien akan mengalami masalah kesehatan. Contohnya, pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran akan beresiko mengalami aspirasi. Yang kedua, dikatakan risiko tidak ditemukan tanda atau gejala mayor dan minor pada klien, tetapi memiliki faktor risiko mengalami masalah kesehatan, seperti yang tadi sudah dicontohkan. Dikatakan promosi kesehatan apabila menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal. Ini artinya bahwa kondisi klien itu tidak mengalami masalah kesehatan, bahkan klien berkeinginan untuk meningkatkan kesehatannya menjadi lebih baik atau lebih optimal. Proses penegakan diagnosis yang ketiga adalah merumuskan diagnosis keperawatan. Merumuskan diagnosis keperawatan dilakukan dengan dua cara, yaitu menuliskan 3 bagian dan menuliskan 2 bagian. Menuliskan 3 bagian adalah untuk menuliskan diagnosis keperawatan yang aktual. Sementara yang 2 bagian adalah menuliskan untuk diagnosis keperawatan risiko dan promosi kesehatan. Rumusan diagnosis keperawatan itu memiliki 2 komponen utama, yaitu masalah atau problem, atau juga disebut dengan
label diagnostik, dan indikator diagnostik. Masalah atau label diagnosis terdiri dari dua bagian, yaitu fokus diagnostik dan deskriptor. Masalah merupakan label diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti dari respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Label diagnosis terdiri dari deskriptor atau penjelas dan fokus diagnostik. Contoh dari fokus diagnostik dan deskriptor adalah sebagai berikut. Deskriptornya tidak efektif. Fokus diagnostiknya bersihan jalan napas. Kemudian deskriptor yang lain, gangguan, penurunan, intoleransi, defisit. Ini bisa digabungkan nanti dengan fokus diagnostiknya. Gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, defisit pengetahuan. Indikator diagnostik terdiri atas penyebab, tanda gejala, dan faktor risiko. Di mana penyebab itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi status kesehatan. Berasal dari fisiologis, biologis, psikologis, efek terapi atau tindakan, situasional, maturasional. Sementara tanda dan gejala, tanda itu objektif, gejala itu subjektif. Tanda dan gejala dibagi menjadi dua, ada tanda mayor dan tanda gejala minor. Tanda gejala mayor untuk tegaknya diagnosis keperawatan minimal 80% itu terpenuhi data mayornya. Sementara data minor tidak harus muncul, tetapi kalau ada itu mendukung tegaknya diagnosis keperawatan. Sementara faktor risiko adalah kondisi atau situasi yang meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan. Rumusan diagnosis keperawatan yang aktual dengan cara penulisan 3 bagian. Artinya, dalam menuliskan diagnosis keperawatan aktual, itu harus ada masalah, penyebab, dan tanda dan gejala. Sedangkan penulisannya adalah sebagai berikut. Masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda dan gejala. Berhubungan dengan bisa kita singkat dengan BD, sementara dibuktikan dengan bisa disingkat dengan DD. Contoh dari diagnosis keperawatan yang aktual dengan penulisan 3 bagian adalah bersihan jalan napas tidak efektif, berhubungan dengan spasme jalan napas, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebihan, mengi, dyspnea, dan gelisah. Diagnosis keperawatan ini akan kita analisa apakah sesuai dengan penulisan 3 bagian. Kita lihat
bahwa bersihan jalan napas tidak efektif itu menunjukkan masalah. Kita tahu bahwa masalah itu terdiri dari fokus diagnostik dan deskriptor. Bersihan jalan napas itu termasuk fokus diagnostik, tidak efektif itu termasuk deskriptor. Selanjutnya, spasme jalan napas. Spasme jalan napas itu sebagai penyebab. Kemudian batuk tidak efektif dan lain-lain itu sebagai tanda dan gejala. Ini merupakan rumusan diagnosis keperawatan 3 bagian untuk masalah yang aktual. Sementara rumusan diagnosis keperawatan risiko menggunakan penulisan 2 bagian. Caranya adalah masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Contoh dari penulisan 2 bagian diagnosis keperawatan risiko adalah sebagai berikut. Risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Risiko aspirasi merupakan pernyataan masalah yang terdiri dari deskriptor dan fokus diagnostik. Aspirasi merupakan fokus diagnostik, sementara risiko adalah deskriptor. Berikutnya, tingkat kesadaran umum. Ini termasuk faktor risiko. Rumusan diagnosis keperawatan promosi kesehatan menggunakan penulisan 2 bagian, yaitu masalah dibuktikan dengan tanda dan gejala. Contohnya adalah kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Kesiapan peningkatan eliminasi urin itu merupakan pernyataan masalah yang terdiri dari 2, deskriptor dan fokus diagnostik. Kesiapan peningkatan itu adalah deskriptor, sementara eliminasi urin adalah fokus diagnostik. Pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal, ini termasuk tanda dan gejala. Selanjutnya, bagaimana kita menggunakan buku standar diagnosis keperawatan Indonesia. Untuk menggunakan buku ini, maka yang pertama adalah tentukan masalah yang akan dicari diagnosis keperawatan di buku ini. Misalkan contoh masalah yang akan kita cari adalah defisit nutrisi. Selanjutnya, kita lihat di bab 4, termasuk kategori dan subkategori apa defisit nutrisi tersebut.
Kita bisa lihat bahwa termasuk kategori fisiologis dengan subkategorinya nutrisi dan cairan. Setelah kita ketahui kategori dan subkategorinya, maka kita melihat daftar isi untuk melihat halaman berapa defisit nutrisi tersebut. Kemudian setelah kita dapatkan halaman defisit nutrisi, maka kita harus memeriksa apakah penyebab, tanda, dan gejala atau faktor risiko sudah sesuai dengan masalah yang sudah kita tentukan. Apabila sudah sesuai, maka penentuan masalah keperawatan tersebut sudah sesuai, sudah tepat. Dengan cara tadi melihat apakah defisit nutrisi tersebut penyebabnya ada dari yang direkomendasikan. Kemudian apakah gejala dan tanda mayornya ada yang tadi sudah disebutkan minimal 80%. Apabila kita lihat contoh defisit nutrisi, di sini hanya dituliskan gejala dan tanda mayornya satu, yaitu objektif, di mana berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Artinya data ini memang harus ada. Kemudian gejala dan tanda minor, subjektif dan objektifnya ada. Di situ disebutkan subjektifnya ada 3, objektifnya ada 8. Ini seperti ketentuan sebelumnya bahwa gejala dan tanda minor ini bisa ada, bisa juga tidak ada. Apabila ada, maka ini semakin menguatkan bahwa masalah defisit nutrisi ini benar-benar sesuai. Juga tidak lupa kita mengecek penyebab. Apakah sudah sesuai dengan kondisi pasiennya. Apabila penyebab sudah sesuai, gejala dan tanda sudah sesuai, maka pilihan diagnosis keperawatan itu menjadi tepat. Apabila penyebab dan tanda gejalanya tidak sesuai, maka mungkin pengkajian kita kurang. Sehingga buku ini bisa membantu data apa saja yang diperlukan agar tegaknya diagnosis keperawatan. Atau mungkin pengkajiannya sudah dilakukan, tetapi terlewat di analisa data. Atau mungkin masalah yang kita ambil itu tidak tepat. Sehingga harus dicari masalah lain yang tepatnya. Selanjutnya akan disampaikan contoh diagnosis keperawatan sesuai dengan bidang ilmu. Juga disampaikan juga daftar diagnosis keperawatan sesuai dengan kategori dan subkategorinya. Selamat menyaksikan.
Demikianlah video penjelasan tentang penegakan diagnosis keperawatan berdasarkan standar diagnosis keperawatan Indonesia. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selamat bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.